kali ini. Tetapi ketika Paulus mendengar dan menerima pimpinan gereja Korintus dengan batu bata berlapis, sulit menerima kita pada saat kita mengkoreksi dosa. Shalom, selamat pagi buat teman-teman semua. Saat ini saya sedang kembali berolahraga. Nah, sambil kita berolahraga, saya ingin kembali share tentang leadership ya. Kita belajar sama-sama lagi tentang kepemimpinan. Nah, kali ini saya mau berbicara tentang Paulus. Ya. Judul atau poin yang saya ambil kali ini berjudul bagaimana kita bisa memukul dengan kasih. Memukul dengan kasih mungkin agak unik kalimatnya, tetapi ini sebuah istilah. Nah, di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3, Paulus yang dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah yang di Korintus, kepada mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di setiap tempat memanggil nama Yesus Kristus Tuhan kita, baik milik mereka maupun kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus bagimu. Teman-teman, sebagai pribadi yang menjadi pendiri dari gereja Korintus, Paulus memiliki tugas yang sangat besar di hadapannya. Ya. Paulus mengasihi saudara-saudaranya di Korintus di dalam Kristus. Tetapi ketika Paulus mendengar dan menerima laporan bahwa perpecahan, moralitas, dan kesombongan telah menyusup ke dalam gereja, dia tahu bahwa dia harus menghadapi dosa-dosa itu. Jelas, Paulus juga merasa sedih, bahkan mungkin marah ya atas laporan yang mungkin dia terima tentang rekan-rekannya di Korintus. Kita dapat melihat dalam suratnya kesedihan yang dia rasakan ya, atas apa yang telah terjadi di dalam gereja Korintus. Tapi kita juga membaca tentang rasa kasih dan perhatian yang luar biasa terhadap teman-teman terkasih ini. Seolah-olah Paulus sedang memukul ya, kepala pimpinan gereja Korintus dengan batu bata berlapis beludru. Batu bata itu adalah hukumannya atas dosa mereka, dan beludru itu adalah kasihnya bagi mereka yang telah Allah tetapkan untuk pekerjaan baik. Nah, tidak selalu mudah untuk mengatakan koreksi kepada mereka yang kita tahu jelas-jelas salah. Nah, di sini adalah peranan kita sebagai seorang leader. Kadang-kala kita akan diperhadapkan di mana kita perlu memukul dengan kasih. Kita perlu mengkoreksi mereka-mereka yang jelas-jelas melakukan kesalahan. Jadi Tuhan menggunakan pemimpin yang kuat untuk mengoreksi umatnya.
tentunya akan banyak orang yang sulit menerima, mungkin akan ada yang mundur, atau bahkan menyerang balik kepada kita pada saat kita mengkoreksi kesalahan, mengkoreksi dosa. Tapi pemimpin yang berani harus dapat berbicara kebenaran melalui kasih. Jadi kita menegur, tapi dengan mengasihi. Kita menegur karena kita tidak mau orang-orang yang kita pimpin itu tinggal di dalam dosa. Kita menegur, kita memukul mungkin dalam tanda kutip dengan kasih. Karena Tuhan selalu memakai setiap pemimpin yang mau berani mengkoreksi umat, mengkoreksi orang-orang yang dia pimpin. Karena Tuhan punya rencana yang sudah Tuhan tetapkan bagi sebuah komunitas ataupun sebuah tim atau rekan-rekan pelayanan yang ada. Demikian, kita harus menjadi pemimpin yang berani mengkoreksi kesalahan, pemimpin yang berani menegur dosa. Tuhan Yesus menolong kita semua. Oke, demikian rekan-rekan. Kiranya kita jumpa lagi di pagi berikut ke kesempatan yang lain. Ya. Good leader. Salam sehat. Tuhan memberkati.